Niat mau ambil motor adiknya, Dinda justru dipukul dan dibentak oknum polisi karena menolak pungli 2 juta. Mereka mengira wanita loreng itu mudah diinjak. Namun mereka lupa satu hal. Jangan pernah remehkan wanita loreng, karena satu langkahnya akan membuka konflik besar yang tak bisa dihentikan. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aspal siang itu memantulkan panas yang menusuk telapak kaki, seolah ingin mengingatkan siapapun yang berdiri di atasnya bahwa jalan raya tidak pernah ramah bagi mereka yang lengah. Dinda menahan napas sejenak ketika motornya berhenti di pinggir jalan. Debu tipis berputar pelan di udara, bercampur dengan bau bensin dan suara klakson yang saling bersahutan. Di belakangnya, adiknya menunduk, jemari kecilnya mencengkeram ujung jaket dengan gugup. Dinda menurunkan standar motor, lalu berdiri tegak. Seragam hijaunya rapi, lipatannya lurus, sepatu hitamnya mengilap meski tertutup debu perjalanan. Rambutnya diikat kuat ke belakang, tidak ada sehelai pun yang dibiarkan lepas. Bagi Dinda, kerapian bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara menjaga kendali atas diri sendiri, bahkan ketika keadaan mencoba merampasnya. Surat-suratnya, kata seorang polisi dengan nada datar namun sorot mata yang tidak sepenuhnya netral. Dinda menyerahkan berkas yang diminta. Ia sudah terbiasa dengan prosedur, sudah sering menghadapi pemeriksaan seperti ini. Tidak ada yang seharusnya membuatnya waspada. Namun sejak detik pertama, ada sesuatu yang terasa janggal. Cara pandang polisi itu terlalu lama berhenti di seragamnya, lalu bergeser ke wajah adiknya, sebelum akhirnya kembali ke Dinda dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Motor adiknya dipinggirkan lebih jauh. Kunci dicabut. Alasan yang diucapkan terdengar mengambang, tidak jelas, seolah dicari-cari. Dinda menahan diri untuk tidak langsung membantah. Ia mendengarkan, membiarkan setiap kata jatuh ke telinganya, menimbangnya dengan tenang. Motornya kami amankan dulu, ujar polisi itu akhirnya. Apa pelanggarannya? Tanya Dinda. Suaranya rendah namun tegas. Polisi itu mengangkat bahu. Nanti saja di kantor. Kata-kata itu terdengar ringan, namun dampaknya menghantam keras. Adiknya menarik napas cepat, cemasnya semakin nyata. Dinda melirik sekilas, memberi isyarat agar tetap tenang. Di dalam dadanya, sesuatu bergerak pelan, bukan amarah, melainkan kewaspadaan yang dingin. Motor didorong menjauh. Dinda melangkah mengikuti, tapi sebuah tangan terangkat menghentikannya. Jarak di antara mereka tidak jauh, namun cukup untuk membuat suasana berubah. Lalu, dengan suara yang dibuat seolah berbisik, polisi itu berbicara. Kalau mau cepat, ada caranya. Dinda menatap lurus. Caranya bagaimana? Senyum itu kembali muncul. 2 juta. Sekarang juga. Kata-kata itu jatuh begitu saja, tanpa rasa bersalah. Tanpa ragu. Sejenak, dunia seolah melambat. Suara jalanan mengabur. Dinda merasakan panas merayap dari tengkuk ke pelipis. Bukan karena takut, melainkan karena hinaan yang terselip di balik permintaan itu. Bukan hanya tentang uang, melainkan tentang harga diri, tentang anggapan bahwa semua bisa dibeli. Dinda menghembuskan napas perlahan. Tidak, jawabnya singkat. Alis polisi itu terangkat. Jangan bikin susah. Ini buat kebaikan juga. Kebaikan siapa? Balas Dinda. Nadanya tetap terjaga. Sekilas, senyum itu memudar. Tatapan menjadi lebih keras. Jangan sok. Kamu juga tahu bagaimana urusannya. Dinda tahu. Justru itu yang membuatnya menolak. Ia berdiri di sana bukan hanya sebagai kakak yang ingin melindungi adiknya, melainkan sebagai seseorang yang sejak lama bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak menutup mata pada ketidakadilan, sekecil apapun bentuknya. Motornya milik adik saya. Kalau ada pelanggaran, silakan proses sesuai aturan, kata Dinda. Beberapa orang mulai melirik. Sebagian melambatkan langkah, penasaran, namun tidak cukup berani untuk berhenti. Jalan raya selalu punya caranya sendiri untuk membuat orang memilih aman. Polisi itu mendecak pelan. Kamu yakin mau ribet? Dinda mengangguk. Saya yakin. Keheningan singkat menyela,
Lalu polisi itu memberi isyarat kepada rekannya. Motor dibawa pergi. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi bisikan. Yang tersisa hanyalah jarak yang terasa semakin lebar. Adiknya menatap Dinda dengan mata berkaca-kaca. "Kak." Dinda menepuk bahunya. "Tenang, kita pulang." Langkah mereka menyusuri pinggir jalan terasa lebih berat. Panas matahari tidak berkurang, justru seolah menekan lebih dalam. Di sepanjang perjalanan, Dinda tidak banyak bicara. Pikirannya bekerja cepat, merangkai ulang kejadian barusan, menandai setiap detail yang terasa ganjil. Sesampainya di rumah, suasana tidak serta-merta menjadi lebih ringan. Ibu mereka menyambut dengan senyum yang langsung memudar ketika mendengar cerita. Kekhawatiran terpancar jelas, bukan hanya soal motor, melainkan tentang kemungkinan yang lebih buruk. "Kenapa tidak dituruti saja?" tanya sang ibu lirih. Dinda menggeleng. "Kalau hari ini kita diam, besok akan lebih banyak yang dirugikan." Malam datang perlahan. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Dinda duduk di kamar, membuka buku catatan kecil yang selalu ia simpan. Ia menulis, merinci waktu, tempat, ciri-ciri, setiap kata yang terucap. Tangannya bergerak mantap. Tidak ada getar. Di balik ketenangannya, ada kesadaran yang tumbuh pelan namun pasti. Ini bukan sekadar urusan motor. Ada pola yang selama ini dibiarkan, dan hari ini, tanpa sengaja, ia menyentuh ujungnya. Dinda menutup buku itu, menatap langit-langit kamar. Ia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada tekanan, mungkin ancaman, mungkin kesendirian. Namun satu hal sudah ia putuskan sejak langkah pertamanya di jalan tadi. Ia tidak akan mundur. Pagi datang dengan langit pucat dan udara yang terasa berat di dada. Dinda bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena alarm, melainkan karena pikirannya tak pernah benar-benar terlelap. Bayangan jalanan kemarin masih melekat, seperti noda yang tak mau hilang. Ia merapikan tempat tidur, mengenakan pakaian dengan gerakan terukur, lalu duduk sejenak di tepi ranjang. Di luar, suara ayam bersahut-sahutan, namun di dalam dirinya, ada keheningan yang dipenuhi tekad. Di dapur, ibunya menyiapkan sarapan dengan gerak pelan. Tidak banyak kata terucap. Ketika Dinda duduk, cangkir teh hangat didorong mendekat. Uapnya naik tipis, membawa aroma yang biasanya menenangkan. Hari ini, aroma itu justru menjadi pengingat bahwa ada urusan yang belum selesai. "Apa kamu akan ke kantor?" tanya ibunya akhirnya. Dinda mengangguk. "Setelah itu, saya akan ke polsek." Sendok berhenti di udara. "Kamu yakin?" "Ya." Tidak ada perdebatan panjang. Ibunya tahu, jika Dinda sudah memutuskan sesuatu, kata-kata hanya akan menjadi gema. Adiknya masuk, raut wajahnya masih menyimpan cemas. Dinda tersenyum kecil, menepuk pundaknya. "Belajar yang rajin. Jangan pikirkan yang lain." Perjalanan menuju kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Dinda menyelesaikan tugas dengan fokus yang tajam, seolah ingin menyingkirkan semua gangguan. Namun ketika jam berakhir, langkahnya tidak mengarah pulang. Ia mengambil napas panjang sebelum memasuki halaman kantor polisi. Bangunan itu berdiri kokoh, dindingnya dingin, seakan menyimpan banyak cerita yang tak pernah keluar. Di meja pelayanan, Dinda menyampaikan maksudnya dengan suara jelas. Petugas yang menerima laporan menatapnya sekilas, lalu mengisi formulir dengan gerakan cepat. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir, sebagian terasa prosedural, sebagian lagi terdengar seperti pengujian kesabaran. Dinda menjawab tanpa ragu, menjaga nada agar tetap datar. "Kasusnya akan kami tindak lanjuti," kata petugas itu akhirnya, tanpa menatap langsung. Dinda menangkap makna di balik kalimat tersebut. Janji yang tidak sepenuhnya mengikat. Ia mengucapkan terima kasih dan melangkah keluar, membawa perasaan yang sulit diberi nama. Bukan kecewa, melainkan kewaspadaan yang semakin mengeras. Sore itu, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Dinda menatap layar sejenak sebelum mengangkatnya. "Saudari Dinda," suara di seberang terdengar ringan namun terkontrol. "Kami bertemu kemarin." Dinda tidak menjawab. "Urusan motor adikmu bisa selesai cepat. Asal kamu mau kerja sama." Nada itu tidak meninggi, tidak mengancam secara terang-terangan. Justru disitulah letak tekanannya. Dinda merasakan rahangnya mengeras.
Saya sudah jelaskan sikap saya. Terlalu ideal itu melelahkan, balas suara itu. 2 juta. Selesai. Kata-kata tersebut diucapkan seperti menyebutkan harga barang di etalase. Dinda menahan napas, lalu menjawab perlahan. Saya tidak akan membayar. Sejenak, sambungan hening. Pikirkan baik-baik, kata suara itu sebelum terputus. Dinda menurunkan ponsel. Di dadanya, denyut jantung terasa lebih keras. Bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari satu hal penting. Mereka cukup percaya diri untuk menghubunginya langsung. Itu berarti, permintaan kemarin bukan tindakan spontan. Malam kembali turun. Dinda membuka buku catatannya, menambahkan detail baru. Waktu panggilan, intonasi suara, pilihan kata. Semua dicatat rapi. Ia juga mulai menelusuri informasi, mengingat wajah polisi itu, mencoba mengaitkan dengan cerita-cerita kecil yang pernah ia dengar. Tentang motor yang hilang tanpa jejak. Tentang laporan yang menguap di tengah jalan. Keesokan harinya, Dinda menemui seorang kenalan lama yang bekerja sebagai montir di kawasan itu. Obrolan dimulai ringan, lalu perlahan mengarah pada topik yang ia cari. Sering, kata montir itu, menurunkan suara. Kalau sudah kena, ya begitu. Diminta ini itu. Banyak yang menyerah. Pernah ada yang melawan? Tanya Dinda. Montir itu menggeleng. Ada. Tapi biasanya berhenti di tengah. Jawaban itu tidak mengejutkan, namun tetap menyisakan rasa pahit. Dinda berpamitan, membawa pulang potongan-potongan cerita yang semakin membentuk pola. Di rumah, ibunya memperhatikan perubahan itu. Tatapan Dinda lebih tajam, langkahnya lebih mantap. Jangan sampai kamu celaka, ujar ibunya pelan. Dinda memeluknya. Saya hati-hati. Malam itu, ponselnya kembali bergetar. Nomor yang sama. Kali ini, Dinda mengangkatnya tanpa ragu. Kamu keras kepala, kata suara itu, sedikit lebih dingin. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan untuk apa? Tanya Dinda. Untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya bukan motor, balas Dinda. Masalahnya adalah kalian. Napas di seberang terdengar tertahan. Kamu sedang bermain api. Dinda tersenyum tipis. Api tidak selalu membakar. Kadang, ia menerangi. Sambungan terputus. Dinda menatap layar yang kembali gelap. Ia tahu, mulai saat ini, setiap langkahnya akan diperhatikan. Namun bersamaan dengan itu, ia juga tahu bahwa ia sudah melewati titik kembali. Di luar, angin malam berdesir pelan. Dinda menutup buku catatannya, mematikan lampu, lalu berbaring. Dalam gelap, ia tidak lagi bertanya apakah pilihannya benar. Ia hanya mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah naik cukup tinggi. Dinda berdiri di depan cermin, membenahi kerah pakaiannya dengan gerakan perlahan. Pantulan wajahnya terlihat tenang, namun di balik sorot mata itu ada kewaspadaan yang tak pernah benar-benar padam. Ia tahu, sejak panggilan terakhir malam sebelumnya, garis telah ditarik. Bukan lagi sekadar urusan motor atau uang, melainkan pertarungan prinsip yang tak kasat mata. Di luar rumah, ibunya menatap punggung Dinda yang bersiap berangkat. Tidak ada larangan, tidak ada nasihat panjang. Hanya doa yang terucap lirih, menggantung di udara pagi. Dinda mendengarnya, merasakannya, lalu melangkah pergi dengan langkah mantap. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang berubah. Di tempat tugas, Dinda tetap menjalankan kewajibannya seperti biasa. Ia berdiri tegak, menjawab perintah dengan singkat, menyelesaikan setiap tugas tanpa celah. Namun kini, ia lebih peka. Setiap tatapan terasa memiliki arti, setiap percakapan seolah menyimpan lapisan tersembunyi. Ia tidak menunjukkan perubahan, tapi di dalam dirinya, ada kesiapan yang terus diasah. Sore hari, Dinda menyempatkan diri singgah ke sebuah warung kecil di sudut kota. Tempat itu sederhana, bangku kayunya sudah aus, dindingnya dipenuhi poster lama yang warnanya memudar. Namun di sanalah orang-orang biasa berkumpul, berbagi cerita tanpa banyak sensor. Dinda duduk, memesan minuman, lalu membiarkan telinganya bekerja. Motor hilang lagi, ujar seorang pria setengah baya dengan nada kesal. Katanya salah ini salah itu.
Tapi ujungnya ya sama. Kalau mau cepat, ya bayar, sahut yang lain. Dinda menunduk, jemarinya melingkari gelas. Setiap kalimat yang terucap menambah kepingan pada gambaran yang mulai terbentuk di kepalanya. Ini bukan satu dua kasus. Ini kebiasaan. Dan kebiasaan itu dibiarkan tumbuh karena terlalu banyak orang memilih diam. Ketika matahari mulai condong, Dinda berpamitan. Dalam perjalanan pulang, ponselnya kembali bergetar. Nomor tak dikenal itu muncul lagi. Kali ini, ia tidak langsung mengangkat. Ia membiarkan deringnya berhenti, lalu mencatat waktu dan durasinya. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Kalimatnya singkat, namun syarat tekanan. Dinda membaca sekali, lalu mengunci layar tanpa membalas. Malam itu, ia membuka kembali buku catatan kecilnya. Halaman demi halaman terisi rapi, bukan hanya dengan kronologi, tetapi juga dengan pengamatan. Siapa berbicara dengan siapa? Di mana motor biasanya disita? Bagaimana alurnya berakhir? Ia menulis dengan fokus penuh, seolah sedang memetakan medan sebelum pertempuran. Adiknya mengetuk pintu perlahan. "Kak, kamu belum makan?" Dinda tersenyum kecil. "Sebentar lagi." Ketika adiknya pergi, Dinda menutup buku itu dan menyandarkan punggung ke kursi. Untuk sesaat, ia membiarkan lelah menyentuhnya. Bukan lelah fisik, melainkan beban mental yang perlahan menumpuk. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukan apakah ia mampu, melainkan apakah ia siap menanggung akibatnya. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil terjadi di jalan yang sama. Dinda sengaja melintas, berjalan kaki, mengamati dari kejauhan. Ia melihat motor lain dihentikan, percakapan singkat, gestur yang sudah dikenalnya. Tidak ada keributan, tidak ada perlawanan. Semua tampak berjalan lancar, terlalu lancar. Dinda merekam detail itu di benaknya, menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Seseorang berdiri di sampingnya. Seorang pria tua dengan wajah lelah. "Kalau bukan urusan penting, jangan lama-lama di sini," bisiknya. Dinda menoleh. "Kenapa?" "Tidak semua yang pakai seragam itu sama," jawab pria itu pelan, lalu pergi begitu saja. Kata-kata itu menggantung lama di kepala Dinda. Ia tahu, nasihat itu bukan tentang rasa takut, melainkan tentang kenyataan pahit. Namun justru kenyataan itulah yang mendorongnya melangkah lebih jauh. Di rumah, ibunya akhirnya membuka suara. "Kalau kamu ingin lanjut, lakukan dengan cara yang benar." Dinda menatapnya. "Itu yang sedang saya usahakan." Malam kembali turun, membawa keheningan yang tebal. Dinda menerima sebuah pesan baru, kali ini lebih panjang. Nada di dalamnya berubah, tidak lagi menawarkan jalan pintas, melainkan menyiratkan konsekuensi. Dinda membaca dengan saksama, lalu menyimpannya. Tidak ada balasan. Ia berdiri di depan jendela, memandang jalanan yang lengang. Lampu-lampu tampak redup, namun cukup untuk menerangi arah. Di dalam dirinya, tekad itu kini lebih jelas bentuknya. Ia tidak sedang mencari masalah. Masalah itulah yang menemuinya, dan ia memilih untuk tidak berpaling. Dinda kembali ke mejanya, membuka buku catatan, dan menulis satu kalimat panjang dengan tinta yang ditekan kuat. Kalimat itu bukan ancaman, bukan sumpah pada siapapun, melainkan janji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan melangkah lurus, meski jalan di depannya semakin sempit dan gelap. Ketika lampu dipadamkan dan malam menelan segalanya, Dinda berbaring dengan mata terbuka. Ia tahu, babak berikutnya tidak akan lagi tentang pengamatan. Akan ada benturan. Akan ada suara yang lebih keras. Dan ketika saat itu tiba, ia harus berdiri tanpa ragu. Langit pagi menggantung rendah, kelabu dan berat, seolah menahan sesuatu yang tak jadi jatuh. Dinda melangkah keluar rumah dengan tas sederhana di punggung. Isinya bukan hanya perlengkapan harian, melainkan catatan, salinan, dan ingatan yang disusun rapi. Ia tidak tergesa. Setiap langkah diambil dengan kesadaran penuh bahwa hari ini ia tidak lagi sekadar mengamati. Hari ini, ia mulai menata langkah pertama untuk melawan dengan cara yang ia yakini paling tepat. Di perjalanan, Dinda memilih rute yang berbeda. Ia memutari beberapa ruas, menyapa wajah-wajah yang pernah ia lihat sebelumnya, menyimpan detail kecil dalam benaknya. Ada warung kopi yang selalu ramai pada jam tertentu,
bengkel yang sering menjadi tempat singgah para pengendara, serta pos kecil di sudut jalan yang tampak biasa saja. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu bagian dari kebiasaan yang, jika disatukan, membentuk peta tak kasat mata. Sesampainya di tempat tugas, Dinda menjalani hari seperti biasa. Ia berdiri, memberi hormat, menerima instruksi, dan menyelesaikan kewajiban tanpa celah. Tidak ada yang mencurigakan dari gerak-geriknya. Namun di sela-sela waktu, ia mencatat, bukan di buku, melainkan di pikirannya. Nama yang disebut sekilas, jam yang berulang, raut wajah yang berubah ketika topik tertentu muncul. Ia belajar membedakan mana yang sekadar lelah dan mana yang menyimpan rahasia. Sore hari, Dinda menemui seorang perempuan paruh baya yang dikenalnya sejak lama. Mereka duduk di teras rumah sederhana, ditemani angin yang membawa bau tanah basah. Percakapan dimulai dengan hal ringan, tentang keluarga dan keseharian. Perlahan, arah pembicaraan bergeser. Motor keponakan saya juga pernah, kata perempuan itu pelan, menunduk. Awalnya kami pikir salah sendiri, tapi lama-lama terasa aneh. Dinda tidak menyela. Ia membiarkan cerita itu mengalir, menangkap setiap jeda, setiap napas yang tertahan. Ada rasa malu yang bercampur marah, ada keinginan untuk melupakan, namun juga ada luka yang belum sembuh. Ketika cerita selesai, Dinda mengangguk, mengucapkan terima kasih tanpa banyak kata. Ia tahu, kepercayaan tidak dibangun dengan janji, melainkan dengan sikap. Dalam perjalanan pulang, ponselnya bergetar lagi. Nomor itu. Kali ini, sebuah pesan suara masuk. Dinda mendengarkannya dengan wajah datar. Nada di dalamnya lebih rendah, lebih dingin. Tidak ada lagi tawaran, hanya peringatan terselubung. Dinda menyimpan pesan itu, menandai waktunya, lalu mematikan ponsel. Malam datang membawa keheningan yang tebal. Dinda membuka meja kecil di kamarnya, menyusun berkas-berkas yang telah ia kumpulkan. Ia memisahkan antara fakta, dugaan, dan kesaksian. Ia tahu, mencampur semuanya hanya akan melemahkan langkahnya sendiri. Setiap lembar diperlakukan dengan hati-hati, seperti potongan kaca yang tajam. Salah pegang, bisa melukai. Ibunya mengetuk pintu, membawa secangkir minuman hangat. Jangan terlalu memaksa diri, ujarnya lirih. Dinda menerima cangkir itu. Saya tahu batas saya. Ibunya menatapnya lama, lalu mengangguk. Tidak ada lagi nasihat. Ada pengertian yang lahir dari kepercayaan. Beberapa hari berikutnya, Dinda mulai bergerak lebih terarah. Ia menemui orang-orang yang pernah disebut namanya dalam cerita-cerita kecil. Tidak semuanya mau bicara. Ada yang menutup pintu dengan halus, ada yang berpura-pura tidak tahu, ada pula yang menatapnya dengan campuran takut dan harap. Dari mereka yang mau membuka suara, Dinda mendapatkan satu kesamaan, pola yang berulang dengan wajah yang berbeda. Di sebuah sore yang mendung, Dinda berdiri di tepi jalan yang sama. Ia tidak menghentikan siapapun. Ia hanya berdiri, memperhatikan. Dari kejauhan, ia melihat proses yang kini terasa begitu jelas. Percakapan singkat, gerakan tangan, lalu keputusan yang selalu berujung sama. Dinda menarik napas panjang. Tidak ada lagi keraguan tentang apa yang ia lihat. Seseorang mendekat dari belakang. Kamu berani, kata suara itu pelan. Dinda menoleh. Seorang pria muda dengan wajah serius berdiri beberapa langkah darinya. Tatapannya tajam, namun tidak bermusuhan. Banyak yang memilih menutup mata, lanjutnya. Tidak banyak yang mau mencatat. Dinda mengangguk singkat. Saya tidak sendirian. Pria itu tersenyum tipis. Kalau kamu butuh, saya tahu jalur yang lebih bersih. Kalimat itu tidak diucapkan dengan sembarang nada. Ada kehati-hatian di dalamnya. Dinda mencatat wajah itu, suaranya, lalu bertukar kontak tanpa banyak bicara. Ia tahu, kepercayaan tidak diberikan sekaligus. Namun pertemuan itu menandai sesuatu yang baru. Sebuah celah di tembok yang selama ini tampak utuh. Malam itu, Dinda kembali menulis. Bukan hanya tentang apa yang terjadi, melainkan tentang bagaimana ia akan melangkah. Ia menyusun rencana dengan urutan yang jelas. Tidak terburu-buru, tidak meledak-ledak. Ia memahami bahwa kekuatan bukan pada kerasnya suara, melainkan pada ketepatan waktu. Ketika ia selesai,
Jam dinding menunjukkan larut. Dinda mematikan lampu, berbaring, dan membiarkan pikirannya melambat. Ada ketegangan yang menetap, namun kini ia ditemani oleh keyakinan yang lebih matang. Ia tidak lagi berjalan tanpa arah. Ia sedang menyusun jalan sendiri, satu langkah pada satu waktu. Di luar, hujan akhirnya turun pelan. Bunyi tetesannya menenangkan, seolah alam pun memberi jeda. Dinda memejamkan mata, menyadari bahwa apa yang ia mulai hari ini tidak akan berhenti dengan mudah. Akan ada reaksi. Akan ada tekanan yang lebih nyata. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, ia merasa siap menyambutnya. Pagi itu hujan meninggalkan sisa genangan di pinggir jalan, memantulkan potongan langit yang pecah oleh roda kendaraan. Dinda melangkah melewati genangan itu dengan hati-hati, seolah membaca permukaannya untuk memastikan pijakan. Di kepalanya, rencana yang disusun semalam berputar rapi, tidak berisik, tidak mendesak, namun jelas arahnya. Ia tahu, setiap langkah kini harus tepat, karena kesalahan kecil akan mudah dibaca oleh mereka yang merasa terancam. Di tempat tugas, suasana terasa berbeda. Bukan karena ada perubahan yang nyata, melainkan karena Dinda kini melihatnya dengan mata yang lain. Percakapan singkat di sudut ruangan, tatapan yang tertahan, tawa yang berhenti terlalu cepat. Semua itu menjadi tanda-tanda kecil yang tak lagi bisa diabaikan. Dinda tidak bereaksi. Ia menjalani rutinitas dengan disiplin yang sama, memastikan tidak ada celah yang bisa dipersoalkan. Saat jam istirahat, Dinda menerima pesan dari nomor yang ia simpan tanpa nama. Pesan singkat, padat, berisi satu kalimat yang mengarah pada sebuah tempat dan waktu. Tidak ada penjelasan tambahan. Dinda membaca 2 kali, lalu menyimpan ponsel. Ia mengerti, ini bukan undangan sembarangan. Sore hari, ia menuju tempat yang dimaksud. Sebuah kedai kopi kecil yang tidak mencolok, berdiri di antara bangunan lama. Aroma kopi bercampur kayu basah memenuhi udara. Dinda memilih meja di sudut, duduk dengan posisi yang memberinya pandangan luas. Tidak lama kemudian, pria muda yang ditemuinya beberapa hari lalu datang. Ia duduk berhadapan tanpa basa-basi. "Waktumu tidak banyak," kata pria itu pelan. "Tidak ada yang benar-benar punya waktu," jawab Dinda tenang. Pria itu mengangguk. "Yang kamu hadapi bukan satu orang. Jalurnya bercabang, tapi muaranya sama. Kalau kamu maju, mereka akan menutup rapat barisan." Dinda mendengarkan tanpa menyela. "Saya tidak mencari keributan. Saya mencari bukti." "Bukti ada," kata pria itu. "Tapi tidak di tempat yang mudah dijangkau. Dan yang menjaganya bukan orang kecil." Kalimat itu menggantung di udara. Dinda merasakan bobotnya, namun tidak gentar. "Kalau jalurnya bersih, tunjukkan." Pria itu menyebutkan beberapa nama, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai penanda. Dinda menyimpannya dalam ingatan, menimbang risikonya. Mereka berpisah tanpa jabat tangan, tanpa janji. Kepercayaan mereka berdiri di atas kesadaran yang sama. Terlalu banyak yang telah dirugikan. Dalam perjalanan pulang, Dinda merasakan tatapan mengikuti. Tidak jelas dari mana, tidak terlihat wujudnya. Hanya intuisi yang terasah oleh pengalaman. Ia tidak menoleh, tidak mempercepat langkah. Ia ingin tahu sejauh mana mereka berani menunjukkan diri. Malam itu, sebuah amplop tanpa nama diselipkan di pagar rumah. Dinda menemukannya ketika hendak masuk. Isinya foto-foto buram, potongan kejadian di jalan, dan satu lembar kertas dengan tulisan singkat yang bernada peringatan. Tidak ada ancaman langsung, namun pesannya jelas, mereka tahu ia bergerak. Ibunya memperhatikan wajah Dinda yang mengeras. "Ada apa?" "Tidak apa-apa," jawab Dinda, menyimpan amplop itu. Ia tidak ingin kekhawatiran ibunya bertambah. Di kamar, Dinda menelaah isi amplop dengan cermat. Foto-foto itu bukan bukti kuat, namun cukup untuk menunjukkan niat. Ia menyadari, langkahnya telah mengusik. Ini bukan lagi permainan satu arah. Namun alih-alih gentar, Dinda merasakan tekadnya menguat. Tekanan semacam ini justru memperjelas garis antara benar dan salah. Hari berikutnya, Dinda mencoba jalur resmi. Ia menyusun laporan dengan bahasa yang tertib, menyertakan kronologi dan bukti yang sudah ia miliki. Ia menyampaikannya kepada pihak yang seharusnya menindaklanjuti. Wajah-wajah yang menerima laporan itu tampak datar,
terlalu datar. Ada anggukan, ada ucapan formal, namun tidak ada janji yang konkret. Ketika Dinda keluar dari ruangan itu, ia merasakan ruang di sekitarnya terasa sempit. Seolah dinding-dinding tak terlihat mendekat. Ia paham, jalur resmi bukan jalan yang cepat, apalagi jika yang disentuh adalah kepentingan besar. Namun ia juga tahu, langkah ini perlu dicatat, sekecil apapun dampaknya. Di luar gedung, ponselnya bergetar. Nomor yang sama muncul lagi. Kali ini, Dinda menjawab. "Kamu keras kepala." Suara itu terdengar lebih tegang dari sebelumnya. "Ada jalan yang lebih aman." "Tidak untuk saya," jawab Dinda singkat. "Kamu pikir kamu sendirian?" Nada itu meninggi sedikit. "Tidak," balas Dinda. "Dan itu yang membuat saya tenang." Sambungan terputus. Dinda menatap layar ponsel, lalu menyimpannya. Ia tahu, setiap penolakan akan diikuti tekanan baru. Namun ia juga merasakan sesuatu yang lain, kegelisahan di pihak seberang. Mereka mulai bereaksi, dan reaksi selalu meninggalkan jejak. Sore itu, Dinda kembali mencatat. Ia menyusun ulang potongan informasi, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya terpisah. Polanya semakin jelas. Ada jalur uang, ada jalur perintah, dan ada lapisan perlindungan yang membuat semuanya tampak rapi dari luar. Dinda menyadari, untuk menembusnya, ia harus sabar dan cermat. Adiknya masuk membawa 2 gelas air. "Kak, kamu kelihatan capek." Dinda tersenyum kecil. Capek itu wajar. Menyerah yang tidak. Malam turun perlahan, membawa sunyi yang berat. Dinda berdiri di depan jendela, menatap jalanan yang lengang. Ia tahu, babak berikutnya akan lebih kasar. Tidak semua orang akan bermain dengan kata-kata dan isyarat. Namun keputusan sudah diambil, dan ia tidak berniat menariknya kembali. Ia menutup tirai, mematikan lampu, dan berbaring. Di dalam gelap, Dinda tidak lagi bertanya apakah ini akan berakhir baik. Ia hanya memastikan satu hal, ketika tekanan mencapai puncaknya nanti, ia akan berdiri di tempat yang tepat, dengan bukti yang cukup, dan keberanian yang tidak goyah. Udara pagi terasa berat, seolah kota menahan napas bersama orang-orang yang berjalan di dalamnya. Dinda melangkah keluar rumah dengan kesadaran penuh bahwa hari ini berbeda. Bukan karena ada tanda yang kasat mata, melainkan karena tekanan yang telah lama berputar kini terasa mengerucut. Ia tidak membawa apapun yang mencolok. Tas sederhana di punggungnya berisi catatan yang telah disusun rapi, salinan yang dipilah dengan teliti, dan satu keputusan yang tidak lagi bisa ditunda. Di perjalanan, Dinda menyadari irama langkahnya sendiri. Tidak terburu, tidak melambat. Ia tahu, ketenangan seringkali menjadi perisai terbaik ketika badai mulai bergerak. Beberapa hari terakhir, bayangan pengawasan semakin jelas. Bukan lagi sekadar perasaan, melainkan kehadiran yang sengaja ditampakkan setengah-setengah. Kendaraan yang berhenti terlalu lama, wajah yang muncul di tempat yang tak seharusnya. Mereka ingin ia tahu bahwa ia terlihat. Di tempat tugas, suasana kian rapat. Dinda merasakan perubahan kecil yang tak akan ditangkap oleh mata yang terburu-buru. Percakapan terhenti ketika ia mendekat. Senyum menjadi lebih singkat. Sapaan terdengar formal, kaku, seolah jarak sengaja dipertahankan. Dinda tidak tersinggung. Ia mencatatnya sebagai gejala. Dalam benaknya, satu kesimpulan mulai menguat. Ia telah menyentuh lapisan yang tidak nyaman bagi banyak pihak. Menjelang siang, sebuah pesan masuk dari kontak yang ia simpan tanpa nama. Isinya singkat, tegas, dan tidak memberi ruang tawar. Sebuah lokasi disebutkan, bersama waktu yang terasa seperti ultimatum. Dinda membaca sekali, lalu menutup ponsel. Ia tidak ragu. Ini adalah undangan yang tidak bisa diabaikan, bukan karena ia takut, melainkan karena ia tahu apapun yang menunggu di sana akan menentukan arah berikutnya. Tempat yang dituju adalah bangunan tua yang tampak seperti kantor biasa. Tidak ada papan mencolok, tidak ada penjagaan terbuka. Dinda masuk dengan langkah mantap. Di dalam, lorongnya sempit dan sunyi. Seorang pria berseragam menunggu di ujung, wajahnya tidak asing. Itulah polisi yang pertama kali menyita motor adiknya. Tatapan mereka bertemu, dingin dan tanpa basa-basi. "Kamu akhirnya datang," katanya. "Saya tidak pernah pergi," jawab Dinda tenang.
Mereka duduk berhadapan di ruangan kecil dengan lampu redup. Tidak ada rekaman yang terlihat. Tidak ada saksi. Suasana itu sengaja diciptakan untuk membuat orang merasa sendirian. Dinda merasakan maksudnya, namun tidak gentar. Kamu membuat banyak orang gelisah, ujar pria itu, menyandarkan punggung. Masalah kecil jadi panjang. Masalahnya memang tidak kecil, balas Dinda. Hanya dikecilkan. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang tidak mengandung humor. Kamu pikir kamu bisa membersihkan semuanya sendirian? Saya tidak membersihkan, jawab Dinda. Saya membuka. Hening sejenak. Udara terasa semakin pengap. Pria itu mencondongkan badan, suaranya menurun. Kamu tahu, ada batas yang tidak boleh dilewati. Kamu sudah mendekatinya. Dinda menatap lurus. Batas yang melindungi siapa? Pertanyaan itu menggantung. Untuk sesaat, ekspresi pria itu berubah. Bukan marah, melainkan terganggu. Dinda tahu, ia telah menyentuh saraf yang tepat. Pria itu bangkit, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Ada jalur untuk menghentikan ini. Kamu mundur. Motor adikmu kembali. Semua selesai. Dinda menggeleng pelan. Terlambat. Nada suara di ruangan itu berubah. Tidak lagi datar. Ada ketegangan yang merayap. Kamu memaksa kami mengambil langkah yang tidak perlu. Langkah itu sudah kalian ambil sejak awal, jawab Dinda. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Dinda keluar ruangan dengan perasaan yang semakin jernih. Tidak ada lagi abu-abu. Yang ada hanyalah dua arah yang berlawanan. Di luar, matahari terasa menyengat. Seolah dunia ingin memastikan ia tetap terjaga. Dalam perjalanan pulang, Dinda menerima kabar yang membuat langkahnya terhenti. Seorang kenalan yang sempat berbagi cerita dengannya mendadak ditahan dengan alasan yang samar. Tidak ada penjelasan rinci. Tidak ada kepastian. Dinda merasakan amarah yang dingin mengalir di nadinya. Ini bukan lagi sekadar tekanan. Ini pesan. Di rumah, ibunya menyadari perubahan itu. Ada yang terjadi, ucapnya lirih. Dinda mengangguk. Mereka mulai menekan. Ibunya menarik napas panjang. Kalau sudah sejauh ini, kamu harus lebih hati-hati. Akan saya lakukan, jawab Dinda. Namun di dalam hatinya, ia tahu kehati-hatian saja tidak cukup. Ia perlu langkah yang lebih tegas. Malam itu, Dinda bertemu kembali dengan pria muda yang pernah menawarkan jalur bersih. Mereka bertemu di tempat yang berbeda, lebih sepi. Wajah pria itu tegang. Mereka bergerak cepat, katanya. Ada perintah dari atas. Seberapa atas? Tanya Dinda. Pria itu terdiam sejenak. Cukup tinggi untuk membuat banyak laporan menghilang. Jawaban itu seperti kunci yang memutar sesuatu di dalam diri Dinda. Selama ini, ia menduga. Kini, dugaan itu menemukan bayangannya. Kalau begitu, bukti harus lebih kuat. Dan risikonya lebih besar, balas pria itu. Dinda mengangguk. Saya siap. Mereka menyusun langkah dengan cepat, membagi peran, menyepakati cara berkomunikasi yang aman. Tidak ada sumpah, tidak ada janji berlebihan. Hanya kesadaran bahwa mundur kini berarti membiarkan lebih banyak orang dirugikan. Ketika Dinda kembali ke rumah, malam telah larut. Ia duduk di kamarnya, membuka catatan, menambahkan perkembangan terbaru. Tangannya bergerak mantap, meski dadanya terasa sesak. Ia menuliskan satu kalimat panjang, menekankan kata-kata tertentu seolah menancapkannya ke kertas. Ini bukan lagi catatan pengamatan. Ini persiapan menghadapi benturan. Di luar, suara kendaraan lewat sesekali. Dinda memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Ia menyadari satu hal yang tak bisa dipungkiri. Tekanan kini mencapai titik yang tidak bisa ditarik mundur. Apapun yang terjadi setelah ini akan menentukan bukan hanya nasibnya, tetapi juga banyak orang yang selama ini memilih diam. Ia mematikan lampu dan berbaring. Dalam gelap, Dinda tidak lagi mencoba menenangkan diri. Ia membiarkan ketegangan itu tetap ada, tajam dan fokus. Karena ia tahu, ketika puncak itu tiba, ia harus siap berdiri di tengahnya tanpa goyah. Malam belum sepenuhnya pergi ketika Dinda membuka mata. Udara di kamar terasa pengap, bukan karena cuaca,
melainkan karena firasat yang mengendap sejak pertemuan terakhir. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, membiarkan kesadaran menyatu sepenuhnya. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan. Justru itulah yang membuatnya waspada. Keheningan seringkali menjadi penanda sebelum sesuatu bergerak. Ia berangkat lebih awal, memilih berjalan kaki melewati rute yang jarang dilalui. Kota masih setengah terjaga. Pedagang menata lapak, kendaraan lewat dengan jarak yang longgar. Dinda memerhatikan pantulan dirinya di kaca-kaca etalase, memastikan tidak ada bayangan yang melekat terlalu lama. Di kepalanya, rencana berlapis-lapis sudah tersusun, bukan sebagai skenario kaku, melainkan sebagai jalur-jalur pilihan yang bisa diambil sesuai keadaan. Di tempat tugas, ketegangan terasa padat. Ada pengumuman singkat yang dibacakan tanpa intonasi, tentang penertiban dan penegakan disiplin. Kata-katanya terdengar normatif, namun mata yang menyertainya menyimpan pesan lain. Dinda berdiri tegak, tidak bereaksi. Ia tahu, ini bukan ditujukan pada semua orang. Ini peringatan yang dibungkus formalitas. Menjelang siang, ponselnya bergetar dengan cara yang berbeda. Bukan panggilan, bukan pesan singkat. Sebuah tautan aman masuk melalui jalur yang telah disepakati. Dinda membuka dengan hati-hati. Di sana, berkas demi berkas tersaji, rapi dan mengerikan. Alur uang, tanda tangan, perintah yang berlapis, serta nama-nama yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik. Nafas Dinda tertahan. Ini bukan lagi dugaan. Ini peta utuh. Ia membaca perlahan, memastikan setiap detail tertanam. Ada satu bagian yang membuat dadanya mengeras. Nama seorang pejabat tinggi muncul sebagai simpul, bukan pelaku langsung, melainkan pengendali arus. Semua yang terjadi di jalan, semua penyitaan, semua permintaan uang, mengalir ke sana. Rapi, terlindungi. Dinda menutup berkas itu, menyandarkan punggung ke kursi. Inilah inti yang selama ini tersembunyi. Sore hari, sebuah undangan datang tanpa kata pembuka. Lokasi berbeda, waktu sempit. Dinda mengerti, ini langkah balasan. Mereka tahu ia sudah terlalu dekat. Ia tidak menghubungi siapapun. Ia hanya mengirim satu pesan singkat ke jalur aman, memastikan cadangan siap bergerak bila diperlukan. Tempat pertemuan berada di gedung yang lebih besar, lebih resmi. Lorongnya terang, namun terasa dingin. Dinda dipersilakan masuk ke ruangan luas dengan meja panjang. Beberapa orang sudah duduk di sana. Wajah-wajah yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Seragam berbeda, pangkat berbeda, namun ekspresi mereka seragam, tenang yang dipaksakan. Kami ingin ini selesai dengan baik, kata seorang pria berambut perak, suaranya halus namun berwibawa. Baik untuk siapa? Tanya Dinda, tanpa meninggikan nada. Beberapa pasang mata saling bertukar pandang. Pria itu tersenyum tipis. Kamu cerdas. Terlalu cerdas untuk terjebak pada hal kecil. Motor adikmu sudah siap dikembalikan. Bahkan lebih dari itu. Kami bisa memastikan jalan kariermu mulus. Dinda mendengarkan hingga selesai. Ia merasakan upaya menimbang, bukan hanya dirinya, tetapi juga harga yang mereka kira pantas. Saya tidak datang untuk tawar-menawar, jawabnya. Kamu datang karena kami mengundang, sahut seseorang di ujung meja, nadanya dingin. Dan saya duduk karena saya memilih, balas Dinda. Hening jatuh, berat dan panjang. Pria berambut perak mencondongkan badan. Kamu membawa apa? Dinda mengeluarkan satu perangkat kecil, meletakkannya di meja. Bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pernyataan. Cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan cerita satu orang. Suasana berubah. Ketegangan yang semula tersembunyi kini mengeras. Seseorang berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Kamu paham konsekuensinya. Sejak awal, jawab Dinda. Percakapan bergeser menjadi tekanan yang lebih terbuka. Kata-kata disusun untuk mengecilkan, menakut-nakuti, bahkan mengaburkan. Dinda menahan diri, menjaga fokus pada satu tujuan. Ia tidak terpancing. Ia menolak setiap jalan pintas yang ditawarkan. Ketika satu persatu argumen mereka habis, wajah-wajah itu menunjukkan retak yang sulit disembunyikan. Akhirnya, kalimat yang paling jujur terucap. Kalau ini keluar, banyak yang jatuh. Yang jatuh adalah kebohongan,
jawab Dinda. Ia berdiri. Tidak ada yang menahannya. Mungkin karena mereka tahu, menahan justru akan mempercepat runtuhnya dinding yang selama ini melindungi. Dinda melangkah keluar dengan jantung berdebar, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar telah menyalakan api di ruang tertutup. Di luar gedung, udara terasa lebih segar. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ponselnya bergetar bertubi-tubi. Pesan dari jalur aman masuk, cepat dan terputus-putus. Ada pergerakan mendadak. Ada upaya menutup jalur. Ada tekanan yang menyebar. Dinda bergerak cepat, menuju tempat yang telah disepakati sebagai titik aman. Di sana, ia bertemu kembali dengan sekutunya. Wajah mereka tegang. Mereka panik, kata pria muda itu. Ini akan kacau. Biarkan, jawab Dinda. Kekacauan membuka celah. Malam turun dengan berat. Di layar-layar kecil, kabar mulai beredar. Belum utuh, namun cukup untuk mengguncang. Isu, klarifikasi setengah, bantahan yang terlalu cepat. Dinda menyadari, roda telah berputar. Tidak ada tangan yang cukup kuat untuk menghentikannya tanpa terlihat. Ketika ia pulang, rumah terasa sunyi. Ibunya menunggu di ruang tengah, mata penuh cemas. Dinda memeluknya erat. Tidak ada penjelasan panjang. Cukup satu kalimat pelan. Kalau besok ramai, jangan takut. Ibunya mengangguk, menahan air mata. Di kamar, Dinda duduk dalam gelap, membiarkan detak jantungnya melambat. Ia tahu, ini puncak yang sebenarnya. Setelah ini, akan ada dampak yang berlapis. Serangan balik, upaya pemblokan, bahkan pengorbanan pihak-pihak kecil. Namun di balik semua itu, satu kebenaran telah keluar dari bayang-bayang. Dinda memejamkan mata, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk meneguhkan diri. Ia telah melangkah ke tengah pusaran, dan ia tidak akan keluar dengan tangan kosong. Pagi datang tanpa kelembutan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai seperti mata yang mengintip, waspada dan tidak sabar. Dinda bangun dengan tubuh kaku, seolah semalaman ia tidur di atas kewaspadaan itu sendiri. Ponselnya tergeletak di meja, layarnya dipenuhi notifikasi yang belum dibuka. Ia tidak menyentuhnya dulu. Ada hal-hal yang lebih penting dari mengetahui seberapa bising dunia di luar sana. Ia mandi dengan air dingin, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Di cermin, wajahnya tampak pucat namun teguh. Tidak ada penyesalan di sana. Hanya kesadaran penuh bahwa harga dari kebenaran selalu datang dengan tagihan yang tidak kecil. Ketika ia keluar kamar, ibunya sudah duduk di ruang tengah. Televisi menyala tanpa suara. Di layar, wajah-wajah serius bergantian muncul, disertai teks berjalan yang terlalu cepat untuk diabaikan. Dinda berhenti sejenak, membaca potongan kalimat yang tertangkap matanya. Kata-kata tentang penyelidikan, klarifikasi, dan bantahan memenuhi layar. Sudah mulai, kata ibunya pelan. Dinda mengangguk. Ini belum apa-apa. Ia mengambil ponsel, mulai membuka satu persatu pesan. Jalur aman penuh dengan laporan singkat. Ada yang mengabarkan tentang dokumen yang diamankan, ada yang menyebutkan tekanan terhadap saksi, ada pula yang memberitahu bahwa beberapa nama penting mendadak menghilang dari peredaran publik. Semua bergerak cepat, terlalu cepat untuk dianggap kebetulan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat, dingin, dan tanpa basa-basi. Permintaan untuk bertemu. Bukan undangan, melainkan perintah yang dibungkus formalitas. Dinda membaca, lalu menutup layar. Ia tidak menjawab. Tidak sekarang. Ia keluar rumah dengan langkah mantap, meski dadanya terasa berat. Di jalan, beberapa orang menoleh lebih lama dari biasanya. Ada yang berbisik, ada yang pura-pura sibuk. Nama Dinda belum disebut terang-terangan, namun bayangannya mulai terasa. Ia tahu, waktunya tinggal menunggu. Di tempat tugas, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi percakapan santai. Semua orang bergerak dengan kehati-hatian berlebihan. Dinda dipanggil masuk ke sebuah ruangan, lebih cepat dari biasanya. Di dalam, beberapa atasan duduk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan, tidak selalu jelas tujuannya. Ada yang terdengar seperti klarifikasi, ada yang seperti jebakan. Dinda menjawab dengan tenang. Ia tidak berkelit, tidak pula membuka lebih dari yang perlu.
Setiap kata diukur, setiap jeda diperhitungkan. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa dipelintir menjadi narasi yang merugikan. Kamu harus paham posisi, kata salah satu dari mereka akhirnya. Situasi ini sensitif. Sensitif karena terlalu lama dibiarkan, jawab Dinda pelan. Hening menyelimuti ruangan. Tatapan yang semula menguji kini berubah menjadi lebih tajam. Namun tidak ada bentakan. Tidak ada ancaman langsung. Mereka semua tahu, permainan telah naik tingkat. Ketika Dinda keluar, kakinya terasa lebih berat. Namun di balik itu, ada kejelasan yang anehnya menenangkan. Ia tidak lagi berjalan di wilayah abu-abu. Garis telah ditarik dengan jelas. Sore itu, kabar buruk datang bertubi-tubi. Seorang saksi kunci menghilang dari tempat tinggalnya. Dokumen yang sempat disalin dilaporkan lenyap dari satu jalur. Media mulai menggiring opini ke arah yang membingungkan, mencampur fakta dengan spekulasi. Dinda merasakan amarah naik perlahan, namun ia menahannya. Marah adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki sekarang. Ia bertemu dengan sekutunya di tempat yang lebih aman. Wajah mereka tegang, mata merah oleh kurang tidur. Mereka menyerang dari semua arah, kata pria muda itu. Kalau kita lengah, cerita ini bisa dibalik. Kita tidak perlu menang hari ini, jawab Dinda. Kita hanya perlu bertahan. Mereka menyusun ulang strategi, memindahkan berkas, mengamankan salinan, memperkuat jalur komunikasi. Setiap keputusan diambil cepat, tanpa banyak perdebatan. Waktu bukan lagi sekutu yang ramah. Malam turun membawa kelelahan yang menekan. Dinda pulang dengan langkah gontai. Di rumah, adiknya menunggunya dengan mata penuh tanya. Dinda memeluknya erat, lebih lama dari biasanya. Apapun yang kamu dengar di luar, jangan percaya semuanya, katanya pelan. Adiknya mengangguk, meski jelas belum sepenuhnya mengerti. Di kamar, Dinda duduk sendirian. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, rasa ragu menyelinap. Bukan tentang pilihannya, melainkan tentang dampaknya. Ia tahu, setiap langkahnya menyeret orang lain. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan? Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, sebuah pesan suara. Ia mengenali suaranya. Polisi arogan itu. Nadanya tidak lagi sombong. Ada ketegangan yang nyaris terdengar putus asa. Kamu sudah melampaui batas, katanya. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dinda menutup mata sejenak sebelum membalas dengan pesan singkat. Saya tidak mencoba mengendalikan. Saya membuka. Ia mematikan ponsel, meletakkannya terbalik di meja. Di luar, suara kendaraan melintas tanpa henti. Dunia terus bergerak, seolah tidak peduli pada pergulatan batin seseorang. Namun Dinda tahu, ada retakan yang kini tidak bisa lagi ditutup rapat. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah-wajah muncul, peristiwa berulang, kemungkinan terburuk berkelebat. Namun di sela-sela kegelisahan itu, ada satu perasaan yang tetap bertahan, keyakinan bahwa kebenaran, meski terluka, tidak pernah benar-benar mati. Menjelang subuh, Dinda bangkit dari ranjang. Ia menulis beberapa baris di buku catatannya, bukan tentang bukti atau strategi, melainkan tentang alasan. Mengapa ia memulai? Mengapa ia bertahan? Tulisan itu sederhana, namun cukup untuk menguatkan kembali pijakannya. Ketika cahaya pertama pagi menyentuh jendela, Dinda berdiri tegak. Ia tahu, badai belum berlalu. Bahkan mungkin baru mencapai mata pusarannya. Namun apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Ia telah memilih jalannya, dan kini ia akan menapakinya sampai akhir, dengan segala luka dan konsekuensinya. Pagi itu kota terasa seperti menahan napas. Udara tidak berbeda, langit tidak berubah warna, namun ada ketegangan yang merambat di sela-sela aktivitas, seperti getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Dinda melangkah keluar rumah dengan langkah mantap, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari malam tanpa tidur. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya tajam, menimbang setiap kemungkinan yang kini semakin nyata. Berita telah menyebar lebih luas. Tidak lagi sekadar bisik-bisik atau potongan kabar yang simpang siur. Nama-nama mulai disebut, meski masih dibungkus dengan istilah samar. Investigasi disebutkan,
Tim khusus dibentuk, dan klarifikasi demi klarifikasi bermunculan, sebagian terlalu cepat untuk dianggap jujur. Dinda membaca semuanya dengan sikap dingin. Ia tahu, ketika banyak suara bicara bersamaan, yang paling penting adalah mendengar mana yang mencoba menenggelamkan kebenaran. Di tempat tugas, suasana terasa ganjil. Ada yang menyapanya dengan hormat berlebihan, ada pula yang menghindar tanpa alasan jelas. Dinda tidak tersinggung. Ia paham, orang-orang sedang menilai arah angin. Beberapa di antara mereka mungkin baru sekarang menyadari bahwa diam juga merupakan pilihan yang memiliki konsekuensi. Menjelang siang, sebuah kabar datang dari jalur aman. Salah satu dokumen yang sempat diragukan kini muncul ke permukaan, dibawa oleh tangan yang tak terduga. Seorang saksi yang semula menghilang ternyata berada di tempat perlindungan, memilih berbicara setelah tekanan berbalik arah. Dinda membaca pesan itu perlahan, merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Bukan kemenangan, melainkan harapan yang kembali bernapas. Ia bertemu dengan sekutunya di lokasi yang telah disepakati. Wajah mereka tampak lelah, namun sorot mata menyala dengan cara yang berbeda. Orang-orang mulai berani bicara, kata pria muda itu. Bukan karena mereka tiba-tiba berani, tapi karena mereka tahu tidak lagi sendirian. Dinda mengangguk. Itu yang paling penting. Namun kabar baik selalu berjalan berdampingan dengan risiko baru. Tekanan bergeser, tidak lagi terang-terangan. Ada upaya menggiring opini, memisahkan fakta dari konteks, menciptakan keraguan di tengah masyarakat. Dinda menyadari, pertempuran kini berpindah medan. Bukan lagi soal bukti semata, melainkan soal siapa yang dipercaya. Sore hari, ia menerima panggilan resmi. Permintaan untuk memberikan keterangan lanjutan di hadapan tim yang lebih besar. Kali ini, nada bicaranya berbeda. Lebih hati-hati, lebih menghormati. Dinda datang tanpa pengawalan, membawa apa yang perlu dibawa, meninggalkan yang tidak perlu. Ia duduk di ruangan yang lebih terang dari sebelumnya, dikelilingi wajah-wajah yang mencoba netral. Pertanyaan mengalir panjang. Dinda menjawab satu persatu, tidak terburu, tidak menambahkan drama. Ia berbicara tentang apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia catat. Tidak lebih, tidak kurang. Beberapa kali, ia melihat ekspresi berubah, alis terangkat, rahang mengeras. Ia tahu, tidak semua orang di ruangan itu menyukai apa yang mereka dengar. Ketika sesi berakhir, tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat. Hanya ucapan formal dan pintu yang terbuka kembali. Dinda melangkah keluar dengan perasaan yang anehnya ringan. Ia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Sisanya bukan lagi miliknya untuk dikendalikan. Di luar gedung, matahari mulai condong. Ponselnya bergetar. Kali ini dengan pesan dari nomor yang sudah lama tak muncul. Polisi yang dulu arogan itu. Isinya singkat, tidak lagi mengancam. Hanya satu kalimat yang terasa seperti pengakuan setengah hati, bercampur ketakutan. Dinda membacanya sekali, lalu menghapusnya. Tidak semua hal perlu disimpan. Malam datang dengan kelelahan yang akhirnya terasa. Dinda pulang, disambut oleh ibunya yang menunggu dengan cemas. Mereka duduk bersama tanpa banyak kata. Televisi menampilkan berita terbaru, wajah-wajah yang kini tak lagi asing, pernyataan yang berhati-hati, janji-janji yang diulang. Dinda mematikan televisi. Cukup, katanya pelan. Di kamar, ia membuka buku catatan yang telah menemaninya sejak awal. Halaman-halamannya penuh, sebagian kusut, sebagian rapi. Ia menulis lagi, kali ini dengan tulisan yang lebih lambat. Ia tidak mencatat kejadian, melainkan perasaan. Tentang lelah, tentang takut, tentang tekad yang nyaris goyah namun tidak pernah runtuh. Ia menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap melangkah meski takut itu ada. Hari-hari berikutnya bergerak cepat. Beberapa pejabat diperiksa, sebagian dipindahkan, sebagian lain memilih menghilang dari sorotan. Tidak semua yang terlibat tersentuh. Dinda tahu itu. Dunia jarang memberi keadilan yang sempurna. Namun perubahan mulai terlihat. Kecil namun nyata. Prosedur diperketat, pengawasan diperbanyak, dan setidaknya untuk sementara, jalan yang dulu menjadi ladang pemerasan kini terasa lebih bersih. Suatu sore, Dinda kembali melewati jalan tempat semuanya bermula. Ia berdiri sejenak,
memperhatikan lalu lintas yang mengalir. Tidak ada lagi penyitaan mencurigakan. Tidak ada bisikan di sudut jalan. Mungkin hanya sementara. Mungkin tidak. Namun bagi Dinda, momen itu cukup untuk menguatkan keyakinannya bahwa apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Seseorang berhenti di sampingnya. Seorang pengendara yang dikenalnya samar. "Terima kasih," kata orang itu singkat, lalu pergi. Dinda tersenyum kecil. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Kalimat sederhana itu sudah lebih dari cukup. Malam terakhir dalam rangkaian panjang itu datang dengan tenang. Dinda duduk di beranda rumah, menatap langit yang bersih dari awan. Di dalam dirinya, masih ada bekas luka, masih ada kehati-hatian yang tidak akan hilang begitu saja. Namun ada pula kedamaian yang pelan-pelan tumbuh, seperti tanaman yang akhirnya menemukan celah cahaya. Ia tahu, kisah ini belum benar-benar selesai. Akan selalu ada orang yang mencoba mengulang pola lama, akan selalu ada godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Namun kini, ada bukti bahwa satu orang yang memilih berdiri bisa memicu banyak suara lain untuk bangkit. Dinda menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan. Besok, hidup akan berjalan seperti biasa. Ia akan kembali menjalani perannya, dengan cara yang mungkin lebih sunyi, namun lebih jujur. Dan itu, baginya, sudah cukup untuk melangkah ke hari berikutnya dengan kepala tegak. Pagi itu tidak datang dengan gegap gempita, justru hadir dengan kesunyian yang terasa jujur. Cahaya matahari menyelinap perlahan melalui celah jendela, menyentuh wajah Dinda yang terbaring diam. Ia terbangun tanpa alarm, seolah tubuhnya sendiri tahu bahwa hari ini berbeda. Bukan karena ancaman, bukan karena panggilan mendadak, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya telah mencapai titik hening yang lama dicari. Ia bangkit, merapikan tempat tidur, lalu berdiri sejenak di depan cermin. Pantulan wajahnya terlihat lebih dewasa dibandingkan beberapa waktu lalu. Bukan karena garis lelah semata, tetapi karena tatapan yang kini lebih dalam. Ada keteguhan yang tidak lagi keras, melainkan tenang. Dinda menyadari bahwa perjuangan panjang itu telah meninggalkan jejak yang tidak kasat mata, namun mengubah cara ia memandang dunia. Di dapur, ibunya telah menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada percakapan berat. Mereka berbagi keheningan yang nyaman, hanya sesekali saling menatap dan tersenyum tipis. Hubungan mereka tidak membutuhkan banyak kata. Apa yang telah terjadi cukup menjadi bahasa bersama yang dipahami tanpa penjelasan. Usai sarapan, Dinda mengenakan seragamnya. Setiap lipatan kain terasa akrab, namun kini membawa makna baru. Ia tidak lagi mengenakannya hanya sebagai simbol tugas, melainkan sebagai pengingat akan tanggung jawab yang lebih luas. Saat melangkah keluar rumah, ia berhenti sejenak, menatap jalanan yang mulai ramai. Dunia tetap bergerak, tidak menunggu siapapun, dan itu terasa menenangkan. Di markas, suasana berubah namun tidak drastis. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada pengucilan terang-terangan. Yang ada hanyalah sikap yang lebih berhati-hati. Beberapa rekan menyapanya dengan senyum tulus. Sebagian lain memilih menjaga jarak. Dinda tidak memaksakan apapun. Ia tahu, kepercayaan tidak bisa dituntut, hanya bisa dibangun perlahan. Menjelang siang, sebuah pengumuman resmi disampaikan. Hasil akhir dari rangkaian panjang pemeriksaan dan evaluasi. Tidak semua nama diumumkan, tidak semua kesalahan diungkap ke publik. Namun ada pengakuan institusional yang jelas, sebuah pernyataan yang tidak lagi berkelit. Dinda mendengarkannya tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak mencari kepuasan, hanya kejelasan. Seseorang mendekatinya setelah pengumuman usai. Seorang perwira senior yang selama ini dikenal tertutup. "Apa yang kamu lakukan tidak mudah," katanya singkat. Tidak ada pujian panjang, namun nada suaranya cukup untuk menunjukkan penghargaan. Dinda menjawab dengan anggukan hormat. Ia belajar bahwa pengakuan sejati sering datang dalam bentuk yang paling sederhana. Sore hari, Dinda menerima pesan dari adiknya. Foto motor yang dulu disita, kini terparkir rapi di depan rumah. Pesan singkat menyertainya, penuh rasa lega dan syukur. Dinda tersenyum, merasakan lingkaran itu akhirnya menutup dengan utuh. Apa yang bermula dari persoalan kecil kini telah membawa perubahan yang jauh lebih besar. Namun hidup tidak pernah berhenti memberi ujian. Dinda menyadari, akan ada hari-hari di depan yang kembali menguji prinsip dan keberaniannya. Ia tidak naif untuk berpikir bahwa semua telah bersih.
Tetapi ia juga tidak lagi merasa sendirian. Ada sistem yang mulai bergerak, ada orang-orang yang mulai berani, dan itu cukup untuk menjaga api harapan tetap menyala. Menjelang malam, Dinda memilih berjalan kaki menyusuri lingkungan sekitar. Udara terasa sejuk, lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Ia melihat kehidupan sederhana yang terus berjalan, anak-anak bermain, pedagang menutup lapak, pasangan duduk berbincang di teras. Semua itu mengingatkannya mengapa perjuangan tadi layak dilakukan. Bukan demi nama, bukan demi pangkat, melainkan demi ketenangan hidup yang sering dianggap remeh. Ia berhenti di sebuah persimpangan kecil, tempat dulu ia pernah berdiri dengan amarah yang nyaris meluap. Kini tempat itu terasa biasa saja. Tidak ada bekas, tidak ada penanda. Dinda tersenyum kecil. Keadilan tidak selalu meninggalkan monumen. Terkadang hanya meninggalkan perubahan halus yang dirasakan oleh mereka yang memperhatikannya. Saat malam benar-benar turun, Dinda kembali ke rumah. Ia membuka buku catatan untuk terakhir kalinya. Tidak lagi untuk mencatat bukti atau kejadian, melainkan untuk menutup satu fase hidup. Ia menulis tentang pelajaran yang ia dapatkan, tentang keberanian yang lahir dari pilihan sadar, tentang rasa takut yang tidak perlu dihapus, hanya perlu dihadapi. Ia menutup buku itu dengan pelan, meletakkannya di rak, tidak untuk dilupakan, tetapi untuk disimpan sebagai pengingat. Sebelum tidur, Dinda memandang langit dari jendela kamarnya. Bintang-bintang bertaburan, tenang dan konsisten, seolah mengajarkan bahwa cahaya tidak perlu berteriak untuk terlihat. Ia menarik napas panjang, merasakan kelelahan yang kini terasa layak. Tidak ada lagi beban yang menekan dada, hanya tanggung jawab yang diterima dengan lapang. Dalam keheningan itu, Dinda memahami satu hal yang paling penting, bahwa melawan ketidakadilan bukan tentang menjadi paling kuat atau paling keras, melainkan tentang bertahan pada kebenaran ketika jalan terasa sempit dan sunyi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, namun ia tahu siapa dirinya hari ini, dan itu sudah cukup. Lampu kamar dipadamkan. Malam memeluknya dengan tenang. Di luar sana, dunia akan terus berputar dengan segala kekurangannya. Namun di dalam diri Dinda, telah tumbuh keyakinan yang tidak mudah goyah. Keyakinan bahwa satu langkah jujur, sekecil apapun, selalu memiliki arti. Dan dengan keyakinan itu, ia tertidur, siap menyambut hari esok tanpa penyesalan.